Halo, saya Dr. Swita Marta Sinaga, dokter di Puskesmas Perumnas. Selamat datang di Psikatensi, edukasi singkat taat hipertensi. Hipertensi, atau yang dikenal sebagai tekanan darah tinggi, adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang berada di atas batas normal, yaitu 130/80 mm merkuri atau lebih, dan terjadi secara terus-menerus. Menurut pedoman terbaru, jika tekanan darah kurang dari 120/80, itu artinya normal. Kondisi ini ideal dan perlu dipertahankan dengan pola hidup sehat. Kalau tekanan darah berada di angka 120-129, ini disebut prahipertensi. Artinya risiko menjadi hipertensi mulai meningkat, jadi perlu mulai jaga pola hidup. Jika tekanan darah berada di angka 130-139, sudah harus ada perubahan gaya hidup karena di kondisi tertentu bisa membutuhkan obat. Jika tekanan darah sudah lebih tinggi lagi, maka umumnya membutuhkan pengobatan dan pemantauan rutin oleh tenaga kesehatan. Pada kondisi ini, tekanan darah sangat tinggi dan bisa berbahaya, meskipun tidak menimbulkan gejala. Segera periksa ke fasilitas kesehatan. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat memicu penyakit jantung dan gagal jantung, stroke yang berdampak pada fungsi otak, kerusakan ginjal, hingga gangguan penglihatan akibat kerusakan mata. Hipertensi itu gak cuma soal keturunan loh, memang ada yang gak bisa diubah, seperti usia dan riwayat keluarga. Tapi banyak juga yang bisa kita kontrol, mulai dari makan terlalu asin, kurang olahraga, berat badan berlebih, merokok, alkohol, sampai stres. Perlu diketahui, sebagian besar penderita hipertensi sebenarnya tidak merasakan gejala apapun. Inilah yang membuat hipertensi sering disebut sebagai silent killer. Namun, pada beberapa orang bisa muncul keluhan seperti sakit kepala atau pusing, mudah lelah, jantung berdebar, pandangan menjadi kabur, hingga telinga berdenging, bahkan mimisan. Lalu, bagaimana cara mencegah hipertensi? Pertama, cek kesehatan rutin. Kedua, hindari asap rokok. Ketiga, rajin aktivitas fisik dengan minimal 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari. Olahraga yang dianjurkan seperti jalan cepat, renang, dan bersepeda. Yang keempat, diet seimbang dengan membatasi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari dan perbanyak makanan yang mengandung kalium, magnesium, dan kalsium, serta kurangi makanan manis dan lemak tinggi. Kelima, istirahat yang cukup dengan lakukan tidur yang berkualitas 6-8 jam setiap hari. Yang terakhir adalah kelola stres kalian ya. Konsumsi garam berlebih membuat tubuh menahan cairan sehingga tekanan darah meningkat. Makanan seperti mie instan, makanan kaleng dan ikan asin, makanan tinggi lemak seperti kulit ayam, makanan cepat saji, margarin, dan daging merah dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kopi dapat meningkatkan denyut jantung, alkohol merusak pembuluh darah, dan minuman bersoda tinggi gula dan garam. Makanan beku atau frozen food juga perlu dibatasi karena biasanya mengandung pengawet dan garam tinggi. Sayuran seperti bayam, sawi, lobak, seledri, dan kentang kaya akan kalium karena kalium membantu membuang kelebihan natrium atau garam dalam tubuh. Buah-buahan seperti pisang, stroberi, blueberry, alpukat, jeruk, kiwi, tomat, hingga buah bit. Bawang putih, terutama jika dikonsumsi mentah. Kandungan alisin dalam bawang putih membantu melebarkan pembuluh darah. Ikan seperti salmon, tuna, dan sarden kaya akan omega 3 karena membantu mengurangi peradangan dan menurunkan tekanan darah. Oatmeal dan chia seed karena kandungan seratnya membantu menurunkan kolesterol dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Monitoring tekanan darah adalah langkah penting untuk mengetahui kondisi tubuh kita setiap hari. Lakukan pengukuran tekanan darah di rumah secara rutin menggunakan alat tensi yang valid dan posisi yang benar. Catat hasil tekanan darah setiap hari agar mudah dipantau. Jangan lupa bahwa catatan tersebut saat kontrol ke fasilitas kesehatan. Dan yang paling penting, minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Merasa sudah sehat lalu berhenti minum obat? Hati-hati, ini adalah salah satu kesalahan yang sering terjadi pada pasien hipertensi. Kesalahan pertama, berhenti minum obat saat merasa sehat. Kesalahan kedua, minum obat tidak teratur. Kesalahan ketiga, tidak rutin kontrol ke fasilitas kesehatan. Kesalahan keempat, hanya mengandalkan obat herbal, karena obat herbal belum tentu dapat menggantikan obat medis.